terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan Yesus. Kini kami datang di bawah telapak kaki-Mu Tuhan. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapin, Engkau yang mengelawat ibadah ini. Karena ibadah ini kudus di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Nya Tuhan. Kami serahkan juga Pak John Sarbunan yang sudah Kau pilih, Kau pilih jadi imam yang dipegang Tuhan Yesus. Pak John Sarbunan adalah pilihanku, kata Tuhan, yang kepadanya Tuhan telah menaruh roh Pak John Sarbunan ke atasnya. Roh Tuhan Yesus menaruh di atas kepala Pak John Sarbunan supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ya, Yesus. Kami serahkan juga Pak John Sarbunan lagi. Baiklah, mereka Pak John Sarbunan memberi penghormatan kepada Tuhan. Amin. Terjadilah yang kepadanya di pulau-pulau. Amin. Tuhan keluar berperang ganti Pak John Sarbunan seperti orang berperang yang membangkitkan semangat untuk bertempur. Amin. Kami serahkan Pak John Sarbunan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan pada malam ini. Mari Tuhan Kau lawat kami semua. Amin. Kami semuanya pendoa-pendoa merindukan hadirat-Mu, rindukan lapangan-Mu, jamahan tangan-Mu, yang sakit Kau sembuhkan, yang buta Kau jelikan, yang suam-suam kuku Kau bangkitkan, yang letih lesu dan berbeban berat Kau beri jalan keluar. Amin. Yang putus asa Kau beri jalan keluar, yang putus asa Kau bangkitkan rohnya agar menyala-nyala melayani Engkau, berdoa dan sujud menyembah Engkau di telapak bawah kaki-Mu. Kami serahkan juga ibadah ini lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kau pimpin Kau Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau, sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa Tuhan tanpa ibadah. Tadi siang maafkan saya Tuhan, saya salah minum obat. Double saya minum obat sampai saya tidak bisa bernafas. Tapi saya tidak lapor anak Tuhan. Saya diam, saya dalam hati sampai tidak bisa bicara. Saya tidak bisa bicara sudah. Tapi kaki masih bisa jalan sempoyongan. Nafas sesak Tuhan. Hati saya selalu menjerit padamu, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, tolong saya. Darah Yesus tolong saya. Darah Yesus tolong saya. Saya sampai setengah hari, saya sembuh Tuhan. Saya sembuh normal kembali nafasku. Ini semua pertolongan-Mu Tuhan. Bukan gagah perkasa saya, bukan kepintar saya, bukan kehebatan saya. Siapakah saya ini Tuhan? Tapi Roh-Mu yang bekerja aktif di dalam hidup roh, jiwa, dan tubuh saya. Saya bersaksi memuliakan nama-Mu. Saya tidak memuliakan nama saya hamba-Mu, saya genduk-Mu Tuhan. Saya juga mau makan remah-remah-Mu di atas meja-Mu yang jatuh. Saya mau makan Tuhan. Saya mau mencium kaki-Mu Tuhan. Saya mempertaruhkan nyawa saya. Saya bilang, Tuhan, saya mempertaruhkan nyawa di bawah telapak kaki-Mu Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan, tidak mampu. Tanpa Engkau saya tidak berdaya Tuhan. Tolong kuatkan hatiku Tuhan. Oh Tuhan, saya selamat hari ini, selamat lagi, panjang umur lagi. Saya datang beribadah kepadamu. Saya satu harian ini Tuhan sampai sore tadi Tuhan, dan juga tadi anak saya datang, saya tidak cerita Tuhan, saya tidak berani cerita, tapi dimarahin. Lebih baik saya bercerita di bawah telapak kaki-Mu Tuhan. Engkau nyata hidup dalam kehidupan saya pribadi. Nama Tuhan saya permuliakan malam ini. Oh Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami, pendoa-pendoa semuanya Kau selamatkan dengan oleh kuasa Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami semuanya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Pengurapan-Mu terjadi malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang percaya, kami semua menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sangat amat percaya dan yakin hanya kepadamu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, dan firman-Mu adalah Engkau pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur malam ini hanya syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Mariatan. Baiklah, mari kita shalom. Oke, kita akan masuk ya, kita menyembah Tuhan malam ini ya. Oke, mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Shikarala bayada masikara. Oh, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain.
kedua tanganmu. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Yes, Lord. Holy Spirit rain. Rain down. Holy Spirit. Holy Spirit Holy Spirit, Holy rain on us. Holy rain down. Oh, yang sungguh merindukan Roh Kudus, angkat dua tanganmu. Holy Spirit rain down. Rasakan hadiratnya di tempat ini. Holy Spirit rain down. Jesus rain down. Rain on us, Lord. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain down. Masing-masing menyembah Tuhan. Shikaralaba. Mari buka suara sembah Yesus. Kalau kau rindu Roh Kudus, Dia ada di tempat ini. Ini era Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. More than yesterday. Lebih lagi biarkan Dia urapi engkau. Biarkan hadiratnya sekali lagi memenuhi engkau malam ini. Penuhi kami. Penuhi anak-anakmu damamu ya Biar rohmu penuhi kami. Biar roh kami terus menyala. Terus menyala.
We burn fire of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, come in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, come in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Oh, I'm crying out for more and more of you. Oh, I'm crying out for more and more of you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat ya. Praise God. Terpujilah Tuhan. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, selamat malam. Pak Roli dan Bu Gita sudah bersama kita ya di malam ini. Wow, luar biasa. Roh Kudus lawat kita semua malam ini ya. Hadirat Tuhan begitu kuat. Siapa percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kebaktian kita malam ini? Lambaikan tangan, amin ya. Wow, dahsyat ya. Itu yang Tuhan senangi, yang Tuhan suka. Di hati yang menyembah Dia, itu yang Tuhan cari Bapak Ibu ya. Karena Alkitab berkata, saatnya akan tiba penyembah-penyembah benar, mereka akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oke, selamat malam Pak Romli Halomuan Lubis dan Pak Roli Lubis ya, kakak beradik sudah bersama kita malam ini. Dan kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar ya. Oke, baiklah. Pak Darmawan Lim akan berdoa dulu, namun sebelum Pak Darmawan Lim berdoa, Pak Darmawan tugasnya apa malam ini? Tidak ada. Oh belum ya? Oke, silakan Pak Darmawan Baca Lim. dua petik tadi kan, Bu Yeti? Nggak jadi? Udah, Halo, Bu Yeti. gantian. Oh ya udah. Ya. Oke, Pak Darmawan Lim doa ya sebelum firman Tuhan. Nanti Oke. sebelum Pak Darmawan Lim doa untuk firman Tuhan, Ibu Yeti sampaikan dulu siapa yang bertugas malam ini. Saya Pak John. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini adalah koordinator dan host di gereja CLCC akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan inilah susunan acara ibadat gereja CLCC hari Selasa 18 Februari 2025. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah satu koordinator Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, dua host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, tiga worship leader Pastor John Sarbunan MA, 4 pembicara oleh Pastor John Sarbunan MA, 5 doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Franky Kuara dari Bekasi. 6 pengumuman disampaikan oleh Saudari Alin Kediri. 7 doa berkat akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan dari Kediri. 8 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya ibadah akan dimulai oleh Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan.
bukan dimulai ya Bu Yeti, sudah dimulai ya. Dan Roh Kudus melawat kita semua. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, Pak Darman Lim silakan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam semuanya. Mari Oke, kita berdoa. selamat malam. Praise Bapa God. kami yang bersatu dalam kerajaan sorga, malam hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami di Jenis Polnes CLCC. Berkati kami semua Tuhan, sehingga ibadah ini kami bisa duduk dengan baik mendengar firman-Mu. Bapa, inilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Darman Lim untuk doa yang sangat indah ya Terima kasih, dan Pak Toto. singkat ya. Oke. Itu yang Tuhan mau ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya ingin tahu Bapak Ibu berapa banyak saudara yang malam ini sadar bahwa engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Tolong angkat tangan, siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan apa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Salah satu tanda ya, bukan satu-satunya. Salah satu tanda adalah dia akan berkata-kata dalam roh. Artinya dalam bahasa Yunani itu berglosolalia. Jadi berkata-kata dalam roh. Ya, itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Lalu bagaimana yang belum bisa berkata-kata dalam roh? Minta kepada Tuhan. Kalau saudara belum bisa berkata-kata dalam roh, saudara boleh berkata-kata dalam bahasa Indonesia ya, karena Allah mengerti segala bahasa ya. Itu dia. Jadi saudara bisa berdoa dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Saudara bisa berkata yang umumnya haleluya, haleluya, haleluya atau glory, glory gitu terus. Ucapkan itu terus. Nanti lama-lama Tuhan kasih saudara punya karunia bahasa roh ya. Banyak orang pikir karunia bahasa roh ini hanya ada di kalangan orang-orang gereja Pentakosta ya atau Pengster. Tidak Bapak Ibu. Karunia bahasa roh ini Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang hatinya haus dan lapar akan pribadinya, ya. Yang hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus. Bapak Ibu, makanya tadi waktu kita menyembah, Bapak Ibu saya ajak saudara masuk tenggelam dalam sungai rohnya itu selaku yang Tuhan mau ya. Supaya saudara memiliki suatu pengalaman ya, keintiman dengan Tuhan di dalam engkau memuji menyembah Tuhan ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, karunia bahasa roh itu bukan cuma untuk di kalangan orang-orang karismatik atau orang-orang yang ada di gereja Pentakosta, tidak. Bagi semua kita ya, meskipun Anda dari latar belakang non karismatik atau Pentakosta pun Roh Kudus bisa memenuhi saudara di sana ya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting hati yang haus dan lapar ya. Roh Kudus ada di mana-mana, bahkan di tempat di mana saudara berada saat ini, di rumahmu Roh Kudus bisa menjumpai engkau ya. Bisa melawat engkau di sana ya. Bisa bekerja, bisa memenuhi saudara-saudara sekalian ya. Jadi ini Pentakosta Bapak Ibu ya. Makanya saudara-saudara, saya senang sekali dengan kita menyembah tadi kita bisa mendapatkan ya spirit. Ada satu roh yang bergairah membuat kita makin begitu tenggelam dalam sungai rohnya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat ya firman Tuhan malam hari ini. Oke, praise the Lord, praise the Lord. Oke, coba saya tolong lihat Pak Darmawan Lim. Oke, Pak Darmawan Lim ada di sana kah? Haleluya. Oke. Tadi yang berdoa Pak John. Oh ya, Pak Darmawan Lim sudah berdoa ya. Oke, baik. Jadi ini dia ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi Pak Frans tugasnya apa malam ini? Saya Doa profetik ya. Oke. Ya, oke, baik. Pak Darmawan sudah berdoa. Nah, Ibu Weli Hukubun malam hari ini akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua. Ada yang tahu malam ini Bapak Ibu sekalian kita sudah tiba di serial yang keberapa? 127 Pak John. Benar sekali ya, oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di hari Selasa malam ya, tanggal 17 Februari di serial yang ke-127 ya. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita ya. Ya. Tanggal 18. Oh, tanggal 18. Iya, benar. Hari ini tanggal 18 ya. Terima kasih Pak Frans Angki. Kita sudah tiba di serial. Saya tulis 19 tadi itu. Oke, ya terima kasih.
Nah, besok pagi kita akan tiba di serial yang ke-128 ya. Doakan semua oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan ya. Kita akan tiba di sana dan Tuhan tuntun langkah-langkah kita ya. Jadi kita berjalan dalam kepastian. Oke, saya ingin tahu Bapak Ibu, ada yang tahu tema kita sepanjang tahun 2025 ini apa? Saudara, kita bicara tentang apa? Mahkota abadi. Iya, benar sekali. Mahkota abadi ya, itu tema besar kita. Sepanjang tahun ini kita bicara ya selama 368 hari, 365 hari ini kita bicara tentang mahkota abadi ya. Namun mahkota abadi itu macam-macam Bapak Ibu ya, di dalam apa, di dalam apa. Jadi tema khotbah kita baik pagi maupun malam itu yang berganti-ganti ya. Sehingga kita lebih mendalami, lebih memahami. Namun kita tetap punya patokan tema besar kita sepanjang tahun 2025 ini adalah mahkota abadi ya. Sehingga kita mau dibawa kemana kita udah tahu Bapak Ibu. Ya, tidak seperti yang lain, dibawa kemana bingung. Ini mau tujuannya mau kemana sih? Endingnya itu apa? Jadi saudara-saudara, nah saya percaya Tuhan kasih kita ini benar-benar ya. Kita punya kelebihannya di sini suatu ya. Kalau saudara lihat di yang lain mungkin nggak ada Bapak Ibu ya. Coba saudara cari di yang lain. Mereka punya temanya apa sepanjang tahun ini Bapak Ibu ya. Tidak jelas saudara-saudaraku. Namun di dalam gereja CLCC Tuhan tuntun kita ya selangkah demi selangkah mantap Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kalau pembicaranya beda-beda ganti-ganti. Nah itu tambah bingung saudaraku. Yang si A bilang begini, yang si B bilang begitu. Yang lain lagi bilang begini, jadi bingung ini. Mana yang mau dibawa kemana, mau ikut siapa ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita dituntun Bapak Ibu, kita tahu ini tema besar kita. Oh, kita sedang dibawa kepada mahkota abadi ya. Dan mahkota abadi itu luas sekali dalam. Ya, itu di dalam apa saja, di dalam apa. Sehingga kita itu mudah memahaminya ya. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu ya. Untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Oke, ada yang tahu tema khotbah kita malam hari ini apa Bapak Ibu? Mahkota abadi dalam 3 karakter Nah, pemenang dalam Kristus Yesus. amin. Itu dia ya, benar sekali. Tema kita, khotbah kita malam ini ya, bicara tentang 3 karakter ya. 3 karakter bermental. Bermental apa saudara-saudaraku? Bermental pemenang ya. Bermental pemenang di dalam siapa? Di dalam Kristus ya. Ada yang punya karakter tapi karakternya tidak bermental pemenang ya. Bermentalnya apa? Bermental pecundang ya. Orang yang punya mental pecundang itu dia akan bilang begini, wes gak usah Yesus-Yesusan. Gak usah gerejo-gerejoan. Percuma ibadah ya. Percuma berdoa. Percuma membaca firman, percuma melayani. Itu orang yang bermental apa? Pecundang, bukan pemenang ya. Orang yang bermental pecundang itu dia selalu sukanya sambat, sukanya menggerutu, sukanya bersungut-sungut, sukanya mengeluh Bapak Ibu ya. Bagaimana bisa mahkota abadi ada di dalamnya? Nah, amin ya. Kita tanya sama-sama dulu malam ini. Apakah benar Bapak Ibu? Ada mahkota abadi dalam 3 karakter. Bermental pemenang dalam Kristus. Ada enggak? Iya ada. Pasti ada, saudaraku ya. Lalu bagaimana kalau 3 karakter itu bukan bermental pemenang, tapi bermental pecundang ya. Pecundang di luar Kristus. Apakah mahkota abadi ada di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Pasti hilang Bapak Ibu. Hilang sudah Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara, dia nggak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, untuk memahami tema ini, Bapak Ibu, ya, baik tema khotbah kita malam ini ya, di dalam mahkota abadi ini, kita akan lihat dulu ya, Roma pasal 8 ayat 37. Ya, nats pembimbing kita untuk tema pada malam hari ini terdapat pada Roma 8 ayat 37 yang berbunyi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Perhatikan ayat ini berkata,
Tetapi dalam semuanya itu, nah semuanya itu apa Bapak Ibu? Banyak sekali. Tetapi dalam semuanya itu bicara kesukaran, kelaparan, aniaya, peperangan, ketelanjangan, kemiskinan, sakit penyakit, segala hal yang buruk. Tetapi dalam semuanya itu yang tadi sudah disebutkan ya, itu ada di ayat sebelumnya. Kita lebih, bilang kita lebih, katakan sama-sama, kita lebih. Kita lebih dari apa, saudaraku? Kita lebih daripada orang-orang yang menang, ya. Kalau ada orang yang menang dalam sebuah pertandingan, sebuah perlombaan, kita itu lebih dari mereka. Amin ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara-saudara, Tuhan ingin engkau menjadi umat pemenang. Malam ini Tuhan ingin engkau punya 3 karakter, ya, mental pemenang. Bukan mental pecundang Bapak Ibu ya di dalam Kristus. Kenapa? Oleh karena Dia Kristus Yesus yang telah mengasihi kita. Ada orang menjadi kecewa karena dia merasa suaminya tidak mengasihi dia. Ada orang merasa kecewa karena dia merasa istrinya tidak mengasihi dia. Ada orang yang terluka hatinya karena dia merasa anaknya, menantunya, mertuanya tidak mengasihi dia. Ada orang yang susah dan sedih dan tertekan karena dia merasa orang yang dia cintai tidak mengasihi dia. Ada orang-orang yang terluka hatinya karena dia merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya itu tidak mengasihi dia. Saudara-saudara, ingatlah, meskipun manusia tidak mengasihimu, ada satu pribadi yang tetap mengasihimu. Dia tetap sama dahulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya dia tetap mengasihimu. Apapun keadaanmu, Yesus Tuhan tetap mengasihimu. Katakan amin. Nah, kalau orang sadar dia dikasihi oleh Tuhan, maka semangat hidupnya akan bergelora, semangat hidupnya akan bangkit, dan dia akan berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi engkau tidak perlu kecewa, tidak perlu susah, tidak perlu sakit hati. Malam ini ketahuilah ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Dia adalah Yesus Tuhan. Dengarkan itu baik-baik dan bilang terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada aku yang berdosa, aku yang lemah, aku yang hina, aku yang terhilang, aku yang harus dimurkai, aku yang harus binasa, aku yang harus dihukum. Engkau mengasihi aku Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Oh, haleluya, haleluya. Nah, kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Mahkota abadi dalam 3 karakter. Bilang 3 karakter. Nanti kita lihat 3 karakter itu apa saja ya. 3 karakter yang bermental pemenang. Bilang bermental pemenang ya. Dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Nanti lihat karakter itu apa saja, saudara-saudaraku. Nah, kita akan lihat ya. Dan ini dapat kita pelajari, saudara-saudaraku, terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6, saudara-saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6, kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti mahkota abadi dalam 3 karakter. Ya, mahkota abadi dalam apa Bapak Ibu? 3 karakter. Ya, 3 karakter yang bagaimana saudaraku? 3 karakter yang bermental pemenang, ya, bermental pemenang dalam Kristus. Nah, kita akan lihat siapa dia. Nah, di sini Bapak Ibu saya mencatat dia adalah orang percaya yang memiliki 3M. Nah, ini menarik, saudaraku. Jadi, saudara mau tahu orang itu punya mental pemenang dari mana, saudaraku? Ada 3 tanda, ya. 3 karakter bermental pemenang. Mari kita lihat yang pertama siapa dia. Pertama dia adalah orang yang memusatkan. Bilang memusatkan. Memusatkan apa saudaraku? Memusatkan dirinya untuk memenangkan. Ya, memenangkan apa saudaraku? Memenangkan perjuangan,
tanpa dia memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kita lihat ya, ini adalah karakter bermental pemenang. Ini adalah yang pertama, seorang pejuang, seorang tentara ya. Ini dia, mari kita lihat, ini seorang prajurit di sini. Kita lihat ya, 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, ini tipe karakter yang pertama ya. Tipe karakter yang bermental pemenang itu adalah seorang prajurit ya. Saudara-saudara, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, artinya dia ada di dalam medan pertempuran. Dia ada di dalam medan peperangan. Yang namanya pertempuran, peperangan itu hanya dua, antara hidup dan mati. Ya, kalau dia hidup berarti dia menang, tapi kalau dia mati ya sudah dia kalah, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang itu dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi dia fokus di dalam pertempuran itu. Dia nggak mikir bagaimana nanti keluarganya, bagaimana nanti uang gajiannya. Dia nggak pikir soal-soal penghidupannya, bagaimana nanti besok dia makan apa, dia besok dapat uang dari mana. Dia nggak mikir itu, Bapak Ibu. Dia fokuskan, memusatkan dirinya ya. Untuk apa, saudaraku? Untuk memenangkan perjuangan itu, Bapak Ibu ya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda bisa membayangkan seorang prajurit yang sudah dilatih di medan pertempuran, tapi kalau dia tidak memusatkan dirinya ya pada perjuangan itu, Bapak Ibu, maka dia akan mudah sekali ya. Dia kehilangan arah dan dia akan mudah sekali bisa mengalami keadaan yang buruk, mungkin dia bisa tertembak oleh musuh ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Saudara-saudara, inilah karakter yang pertama, karakter yang bermental pemenang ya, yaitu seorang prajurit. Amin. Kalau kita adalah prajurit Kristus, lalu Kristus apanya kita, saudaraku? Kristus dia adalah panglima kita. Amin ya. Kristus adalah yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Nah, satu rahasia untuk engkau bisa memenangkan peperangan ini, di dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena ini lawan kita, musuh kita itu iblis ya. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudara-saudara bisa memenangkan peperangan melawan iblis cuma ada dua syarat. Saudara tunduk kepada Allah, artinya engkau mengakui Tuhan sebagai yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas dirimu, dan engkau mulai menyembah Tuhan. Kau sembah Yesus di dalam roh dan kebenaran, ya. Ketika engkau memiliki hati seorang hamba yang menyembah Tuhan, baru kemudian engkau bangun mental pemenangmu dengan engkau melawan iblis. Maka hasilnya iblis akan lari daripadamu. Amin ya. Ini dia yang pertama. Nah, kita lihat ini dulu. Memusatkan dirinya ya. Jadi fokus untuk apa? Memenangkan perjuangan ini. Orang yang tidak fokus alias gagal fokus, dia tidak akan bisa memenangkan sebuah peperangan. Katakan amin ya. Saudara-saudara, karena itu saya berdoa supaya malam ini karakter yang pertama kita miliki, yang bermental pemenang adalah karakter seorang prajurit. Amin, Bapak Ibu, ya. Dia hanya patuh, dia hanya tunduk kepada komandannya. Dia hanya ingin supaya apa? Dia berkenan kepada komandannya, ya. Komandan kita yang tertinggi teragung adalah Yesus Kristus. Amin ya. Itu dia yang pertama. Mari kita lihat karakter yang kedua, ya. Karakter yang bermental pemenang di dalam Kristus ya. Ini dia saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, yaitu dia adalah orang yang mengarahkan dirinya ya. Mengarahkan dirinya kemana saudaraku? Mengarahkan dirinya ke garis finish, artinya garis akhir ya. Kenapa saudara? Karena dia seorang olahragawan. Tadi prajurit, sekarang olahragawan ya.
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Amin ya. Jadi ini dia. Jadi kita perlu mengarahkan diri kita, saudaraku, ya, ke garis finish, garis akhir ya. Kita lihat ayatnya 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 yang berbunyi seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Kalau dia bertanding sebagai seorang olahragawan, tapi dia nggak mengikuti aturan main, maka dia akan kena sanksi, diskualifikasi ya. Dia akan tereliminasi, Bapak Ibu ya, saudaraku, sebelum garis akhir ya. Ini dia. Maka dari itu Bapak Ibu, yang kedua ini kita perlu mengarahkan diri kita kemana Bapak Ibu? Ke garis finish ya. Kenapa Bapak Ibu ke garis finish? Karena kita ini adalah seorang olahragawan. Namanya olahragawan itu dia kan perlu berlatih. Dia melatih otot-otot ya, tubuhnya supaya tubuhnya sehat, tubuhnya fit untuk dia bisa memenangkan ya pertandingan itu, saudara-saudaraku. Waktu dia saudara berlari, maka Tuhan mau dia fokuskan ke depan, jangan ke belakang. Orang yang tidak fokus ke depan, artinya dia menoleh ke belakang, tidak akan sampai ke tempat tujuan. Contoh, di Alkitab ada istri Lot. Tuhan suruh Lot dan keluarga lari, jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam ya. Nah, banyak orang Kristen dia mengalami stagnasi di dalam imannya, tidak bisa maju lagi, tidak bisa bertumbuh lagi. Kenapa? Karena sukanya menoleh ke belakang ya. Orang Kristen yang kalau berlari suka menoleh ke belakang, ingat masa lalu, ketika masa lalu begitu menyakitkan, begitu membuat dia trauma, begitu membuat dia terluka. Nah, itu menghambat perjalanan dia dengan Tuhan ya. Lupakan masa lalu dan fokus ke depan. Katakan amin ya. Ini dia. Nah, ini karakter yang kedua, saudaraku. Karakter yang kedua yaitu bermental pemenang ya. Di dalam Kristus adalah karakter olahragawan. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Setelah tadi dia pertama apa tadi? Memusatkan dirinya. Yang kedua mengarahkan diri ya ke garis finish. Baru yang ketiga ini dia. Ya, membangun dalam dirinya. Apa yang dia bangun, saudaraku? Dia bangun mental sukses ya. Mental sukses. Tujuannya apa dia membangun mental sukses? Agar dia bersemangat ya sebagai seorang petani ya. Seorang petani yang bekerja keras. Nah, ini dia mental yang ketiga nih, karakter yang bermental pemenang ini adalah karakter petani. Ya, Bapak Ibu kita lihat ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Amin. Seorang petani yang bekerja apa? Bekerja keras, Bapak Ibu. Dia harus cangkul tanah yang keras. Tanah yang dicangkul itu yang keras harus digemburkan. Setelah digemburkan, baru dia mulai menaburkan benih. Waktu dia menaburkan benih, maka dia harus menyiramkan benih itu. Setelah benih itu sudah tumbuh, dia memberikan pupuk. Ya, setelah pupuk sudah berikan supaya benih itu dia bisa subur, ya, bebas dari hama, maka benih itu, tumbuhan itu harus dibersihkan. Ya, jadi inilah pekerjaan keras dari seorang petani. Jadi saudara-saudara, artinya ini apa? Saudaraku, membangun dalam dirinya mental sukses. Dia tanam satu biji, akan menumbuhkan satu pohon. Dan pohon itu akan menghasilkan ya ribuan buah. Apakah itu buah mangga, apakah itu buah jeruk, ya, dan seterusnya, saudaraku. Jadi satu biji dia tanam menghasilkan satu pohon yang menghasilkan ribuan buah.
Nah, pada waktu musim panen, siapa yang pertama kali menikmati hasilnya? Yaitu seorang petani, ya. Memang bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian, ya. Ikut Yesus itu memang ada harga yang harus kita bayar. Tapi ingat, saudaraku, tidak ada yang engkau upayakan itu sia-sia, ya. Tidak ada kerja keras yang mengkhianati ya usahamu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kesuksesan akan menjadi milik orang-orang yang punya mental, ya. Mental sukses, Bapak Ibu sekalian. Orang boleh bilang macam-macam tentang dirimu. Orang bilang kamu tidak bisa sukses, kamu tidak bisa diberkati, kamu tidak bisa maju. Tutup telingamu dari mendengar suara-suara negatif itu. Dan buka telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Dengarkan kabar baik. Waktu engkau sakit, firman itu berkata, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Waktu engkau lemah, firman itu berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, ya. Waktu engkau dalam kesesakan, Tuhan datang memberi engkau kelegaan. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang bermental sukses, yaitu mental seorang petani, Bapak Ibu, ya. Oke, jadi seorang petani itu dia harus menabur dulu, saudaraku, ya. Mustahil dia akan bisa menuai kalau dia tidak pernah menabur benih, Bapak Ibu, ya. Petani yang baik, petani yang bijaksana, yang punya mental sukses, dia tahu tanah tempat dia menabur itu adalah tanah yang subur. Ketika dia menabur benih di tanah itu, maka tanah itu akan menumbuhkan hasilnya. Pohon itu akan tumbuh dan berbuah dan menghasilkan ribuan buah yang akan dia nikmati, ya. Dan setelah dia menikmati, dia akan bisa bisa menjual hasil panenan itu, ya, mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan hasil panenannya, ya, saudaraku. Jadi, saudara-saudara, inilah karakter yang ketiga, saudaraku. Seorang petani itu harus menabur, ya. Memang menabur itu sakit. Maka dalam Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menaburkan benih akan menuai dengan sorak-sorai dan sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan Amin. 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 Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, tidak menuai, ya. Jadi waktu engkau menabur benih, maka percayalah, benih itu akan tumbuh dan engkau akan menuai berapa kali lipat? Ada yang 30 kali lipat. Berapa kali lipat? Ada yang 60 kali lipat. Berapa kali lipat? Ada yang 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang bermental pemenang dalam Kristus, yang percaya. Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Nah, kita sudah pelajari ada 3 karakter yang bermental pemenang. Karakter apa saja tadi, Bapak Ibu? Seorang prajurit. Yang kedua, seorang olahragawan. Yang ketiga, Bapak Ibu, seorang petani. Amin, ya. Oke, lalu kalau gitu kita lihat sekarang apa dong hasilnya, ya. Ini dia hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman. Amin, ya. Apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu tujuan perjuangannya adalah supaya dia berkenan. Berkenan kepada siapa, Bapak Ibu? Berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat ayatnya, ya. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4 yang berbunyi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Ada 2 orang kakak beradik, saudaraku, sama-sama punya kesibukannya. Yang Marta sibuk, saudaraku,
untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan menu yang akan dihidangkan kepada Yesus. Sementara saudaranya yang lain bernama Maria duduk di kaki Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, dia mendengarkan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Dia fokus ke sana. Dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Jadi Marta ini sibuk sekali, Bapak Ibu. Dia ke dapur, bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik, saudaraku. Lupa duduk di kaki Tuhan. Dan Yesus menegur dia, "Hei Marta, kamu sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik dan tidak akan diambil dari hidupnya." Dia duduk di kaki Tuhan mendengarkan Yesus berbicara. Saudara-saudara, artinya bukan berarti kita hanya duduk di kaki Tuhan, lalu kita lupa kerja, ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi urusan rumah tangga. Nah, itu bukan begitu ya, tidak bijaksana. Ada waktunya engkau sibuk seperti Marta, tapi ada waktunya engkau datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan seperti Maria. Jadi ada balance, keseimbangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ini ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa tapi juga harus bekerja ya. Karena tanpa berdoa apa yang kita kerjakan juga tidak akan bisa maksimal ya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita selaku hanya bekerja saja tanpa berdoa, tidak akan pernah bisa berhasil ya. Dan sebaliknya kalau kita hanya berdoa saja tapi tidak bekerja juga, kita tidak akan bisa melihat ya akan mujizat-mujizat berkat-berkat Tuhan dicurahkan ya. Jadi dua hal ini penting. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau kita berkenan kepada dirinya ya, kepada pribadi Tuhan. Yang kedua sekarang Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia pasti menang, bilang pasti menang ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bertanding ya. Dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau tidak bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan olahraga, maka dia akan didiskualifikasi. Dia akan terdepak, dia akan terhempas Bapak Ibu. Akan dicoret namanya. Ya, tidak akan menjadi seorang pemenang. Paham Bapak Ibu ya? Nah, semua ini ada aturan-aturan yang kita wajib kita patuhi Bapak Ibu ya. Kita lihat ayatnya ya, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Amin. Mahkota itu sebagai hadiah yang dia akan dapatkan kalau dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga ya. Jadi semua ada aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan, gak bisa sembrono Bapak Ibu ya, gak bisa semau gua saudaraku. Semua harus dipatuhi peraturan-peraturan itu ya, supaya kita benar-benar bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu mahkota ya yang telah Tuhan siapkan sebagai sang juara. Oke, dan kita lihat yang ketiga yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi saudaraku? Saudara, dia dikehendaki Tuhan. Jadi dikehendaki Tuhan itu bagaimana saudaraku? Dikehendaki Tuhan dan dia haruslah apa Bapak Ibu sekalian ya? Haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya ya. Jadi kalau orang tidak menabur, dia tidak akan menikmati hasil usahanya. Tapi kalau orang menabur, maka sudah bisa dipastikan dia harus, bilang harus. Harus apa? Yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Kita lihat ayatnya ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Amin ya. Harus apa Bapak Ibu? Haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Kenapa orang tidak bisa menikmati hasil usahanya? Karena dia tidak Bapak Ibu menabur saudaraku ya. Bagaimana bisa menuai saudaraku? Menabur dulu Bapak Ibu, baru engkau bisa menuai ya.
engkau menuai dan engkau bisa menikmati hasil usahanya itu. Amin ya, hasil usaha saudara saya. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut menabur Bapak Ibu. Dengan menabur tidak membuat engkau miskin. Justru semakin engkau menabur, semakin banyak engkau diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada orang yang menyebar hartanya, tapi bertambah kaya, saudaraku. Namun ada yang menghematnya secara luar biasa, hitung-hitungan di atas kertas, wow, hematnya luar biasa. Tapi Alkitab bilang apa? Selalu kekurangan. Nah, Tuhan perhadapkan, saudaraku, antara kelimpahan dan kekurangan. Saudara-saudara mau pilih yang mana? Mau pilih kelimpahan? Ayo menabur. Saudara mau pilih, saudaraku, ya, kekurangan? Jangan menabur, ya. Saudaraku, saya berdoa supaya saudara taati. Saudara menabur supaya engkau bisa menuai ya, 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Dan Tuhan pun akan memberkati anak cucu keturunanmu, bahkan Tuhan memberi engkau hidup yang kekal ya. Artinya keselamatan di sorga. Oke, nanti kita akan dengarkan kesaksian Ibu Indriani ya di dalam hal menabur Bapak Ibu. Oke, dan Bapak Lubis, Romli Halomuan Lubis akan berdoa dulu buat kita semua ya di malam hari ini. Halo Pak Sejon. Ya, shalom Pak Romli, Halomuan Lubis. Shalom semuanya. Ya, shalom. Praise God. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Firman yang sangat indah ya Tuhan yang dibawakan Pastor Joseph Bunan ya Tuhan. Kau mengajari kami ya Tuhan dalam firman ini ya Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan untuk kehidupan masa depan kami semua, untuk keluarga kami juga ya Tuhan, terutama untuk orang lain ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, firman yang sangat indah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati Pastor Joseph Bunan ya Tuhan, semakin lama semakin dahsyat dalam membawakan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami juga semua ya Tuhan, yang selalu setia mendengarkan firman ini ya Tuhan. Agar berkat firman ini ya Bapa, kiranya Engkau berikan pada kami semua untuk keperluan, untuk jiwa kami semua Tuhan, untuk menguatkan kami semua ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Pak Romli Halomuan Lubis ya, untuk memberkati untuk doa peneguhan firman malam ini. Oke, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Tadi memberitahu baterainya lagi low bed ya. Oke, kita akan dengarkan kesaksian dulu Ibu Indriani. Dan nanti yang bertugas untuk doa profetik dan pengumuman ya. Oke, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu Salam. semua yang terkasih, yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Dan maaf ini tadi di grup rame saya baru tahu. Maaf ya Pak Darmawan, saya berjiwa besar. Saya bukan ini, jadi saya mohon maaf. Saya maaf tadi Pak ini minta doa profetik, saya pikir izin itu ya izin. Kalau izin itu nggak bisa ikut doa profetik gitu. Jadi itu tadi memang salah paham. Tapi memang tadi Pak Darmawan itu telepon di saat saya lagi ada acara meeting. Jadi terputus menghubungkan. Dan ini nanti minggu depan akan saya rolling supaya Bapak Ibu semuanya harus mau jadi koordinator, jadi host. Karena apa? Jadi koordinator dan host itu mencari orang itu tidak gampang. Begitu ya. Jadi nanti siapapun juga akan mendapatkan bagian untuk ini akan saya rolling setiap minggu nanti misalkan Bu Gembala, terus Bu Lydia, Bu Nini,
Itu terus harus, karena biar merasakan semuanya. Terima kasih. Saat ini doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Franky Kuara dari Bekasi. Dipersilahkan. Oke, Bu Yeti, HP-nya sambil dicas ya di mobil. Pak John, Ya, silakan Pak Frans Sangki. ada yang mau bersaksi dulu tadi Pak John Oh bilang siapa? iya, Ibu Indriani. Ya, silakan Bu Indriani bersaksi dulu Ya, tentang shalom. menabur ini ya. Luar Ya, biasa Bu Indriani. ya. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Memang kita percaya kalau menabur pasti menuai. Yang menuai siapa? Ya anak cucu kita. Tuhan itu selalu menolong kami ya. Di saat kami dulu waktu kami hidup pas-pasan, saya itu bisa menabur sampai itu saudaranya Bu Rosalin heran. Ciin, aku ndak bisa seperti kamu, Ciin. Kenapa hidup pas-pasan kok bisa menabur? Dia bilang, saya itu kalau saya bisa lakukan pasti saya lakukan. Dan saya tidak pernah berpikiran, oh kalau saya menabur nanti anak saya nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah. Saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Saya sesuai dengan firman kalau kita menabur pasti akan menuai. Itu. Jadi saya itu waktu nyekolahkan anak ya berat, tapi kalau menabur tetap saya lakukan. Dan saya sudah bilang sama anak-anak, Dek, kalau mama menabur jangan dihalangi, Dek. Nanti kalau dihalangi itu menghalangi berkat. Saya bilang gitu sama anak. Justru saya ajari anak-anak agar bisa menabur. Kalau mama menabur jangan dihalangi. Percaya, Dek, nggak mungkin kamu akan kekurangan kalau mama menabur. Saya bilang gitu. Pasti Tuhan akan berlipat ganda. Saya seperti itu. Bicara seperti itu sama anak-anak. Memang ya Tuhan itu selalu menolong saya dalam kehidupan kami setiap hari. Meskipun saya ditinggal Pak Gianto, tapi saya tidak pernah kekurangan. Saya seperti janda salvat Pak John. Selalu dicukupkan Tuhan ya. Anak-anak ya kerja semua. Bahkan anak-anak saya nggak pernah kekurangan karena kami percaya dan saya selalu berdoa buat anak-anak agar selalu bekerja. Tadi kan bilang oraet labora, bekerja dan berdoa. Ya, saya selalu ajari anak-anak bekerja dan saya selalu berdoa buat anak-anak. Bahkan kalau Ricky, aduh capek aku mah pusing, saya doakan, kepalanya saya pegang. Tuhan berikan hikmat pada anak saya seperti itu. Kadang-kadang urusi kerjaan. Tapi kami percaya Tuhan selalu menolong anak-anak kami ya. Kemarin saya sempat pergi mancing di Lawang. Saya ajak Bu Joko karena Bu Joko sendirian. Karena Pak Joko ke Bali. Saya sendirian di rumah sih. Oh ikut saya aja, saya anak mancing. Saya kumpulkan anak saya yang dari Blitar, yang dari Siriko, semua saya kumpulkan anak-anak mantu saya semua. Itu saya berdoa buat anak-anak agar sehat selalu. Terus Bu Joko bilang, kamu harus mengasihi mama loh ya. Mama itu tinggal sendiri, dia bilang gitu. Tinggal mama sendiri, kamu harus sayang sama mama. Iya Bu, aku tetap sayang sama mama. Anak-anak bilang gitu ya. Tuhan itu menolong kami sekeluarga ya. Bu Joko juga senang lihat anak-anak saya kok rukun semua, bisa makan bersama, kita doa makan bersama dengan anak-anak. Kemarin sempat saya telepon Pak Yanto, saya tanya Pak, saya kan mau ke Pacet, saya nggak jadi ke Pacet, saya ke Lawang, bahkan Bu Yeti cari saya. Terus saya jawab, Bu saya di Lawang, saya dikasih tugas. Saya telepon Pak Yanto, Pak kalau tempat ini gimana Pak? Oh, saya belum tahu ini tempat baru. Rencana saya ke Pacet, tapi mantu saya Daniel bilang, Mah, jangan di Pacet, Mah. Jalannya terlalu tajam,
dan hujan-hujan kita bahaya bawa anak-anak kecil-kecil. Ya udah kalau gitu di Pandaan aja mah. Kalau ke Pandaan saya kasihan sama dia yang dari Blitar. Jadi saya cari tempat tengah-tengah untuk kumpul sama anak ya. Puji Tuhan saya senang kumpul anak ya. Tuhan itu tahu dan Tuhan kita sempat ngobrol sama Bu Joko. Sekarang karyawanmu berapa nih? Karyawanku 7, Bu. Usahamu gimana? Usahaku lancar, Bu. Rame sekarang ya, puji Tuhan ya. Toko bahan kue aja karyawannya 7, kemarin 8, Bu. Ini kemarin keluar 1, tinggal 7. Ya puji Tuhan, tapi kerjaannya rame sekarang dipegang Ita itu bahkan terkontrol barang-barangnya itu selalu diceki sama Ita. Sampai mertuanya bilang gini, sing namanya Ita itu teliti sekali. Dia bilang gitu. Kalau ada keliru dia pasti tahu. Terus marah-marah sama suaminya. Dia bilang gitu. Mertuanya bilang gitu. Ya memang Daniel kurang disiplin, kurang agak kalau barang itu agak apa ya, kurang trader agak. Makanya sekarang mantu saya itu antar sekolah anaknya bahkan sampai sore pulangnya les yang ngurusi toko Ita ya. Sekarang ya berjalan dengan lancar dan semua baik-baik saja. Juga usaha Riki ya ada kerjaan karena Tuhan selalu menolong kita ya. Pasti Pak John, kalau kita menabur, pasti kita menuai. Jangan pernah berpikir, oh besok anak putuku nggak bisa sekolah, anak putuku nggak bisa makan. Jangan berpikir itu. Semua itu diserahkan pada Tuhan. Tuhan pasti menolong keluarga kami. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan, itu luar biasa. Sekarang saya mau bahas lagi tentang Bu Yeti. Memang Bu Yeti kalau sama Pak Dermawan kita itu ya sudah ya. Jadi tadi itu kita salah paham aja. Dimaafkan aja Pak Dermawan. Soalnya jadi host itu juga tidak gampang. Saya dulu jadi host itu hampir 3 tahun Pak John ya. Mulai pandemi itu saya jadi host. Tiap hari. Malam saya Pak Yanto, saya gantian pagi Pak Yanto, tiap malam saya. Saya juga repot cari orang-orang untuk profetik, untuk doa ini. Kadang-kadang orang nggak mau ini. Tapi kita itu selalu semangat aja untuk melayani Tuhan. Nggak usah punya pikiran ini, pikiran gitu itu nggak usah Pak Dermawan. Yang penting itu kita tetap berjalan bersama Tuhan ya. Maafkan semuanya Pak Dermawan. Ya, Bu Indrani saya nggak pernah nggak pernah marah. Cuma masalahnya kan tadi kan waktu Pastor John kan tanya saya, Pak Dermawan tugasnya apa malam ini kan gitu kan. Jadi kan saya udah semangat ini. Ya kan tadi pagi saya bel dia loh, saya bel Bu Yeti ini. Bu izin Bu, saya inisiatif sendiri loh. Saya sekarang kan kalau melayani Tuhan, kalau saya tidak mau orang panggil saya. Kalau saya tidak telepon, tidak apa, berarti saya ada acara gereja lokal. Saya tidak bisa. Jadi saya nggak mau apa. Kalau enggak, saya selalu bilang daripada waktu saya luang, saya mau melayani Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun dalam kehidupan saya mau melayani Tuhan. Saya bilang gitu kan. Makanya ketika tadi saya tanya gitu, saya terkejut. Nah, harusnya kalau memang nggak bisa, dari awal dia kasih tahu. Nah, terus tadi kan dia bilang, bukan katanya. Gantian, nah, kan gitu kan. Jadi seolah-olah saya mau ngambil alih gitu loh. Bu Yeti. Bu Indriani. Saya nggak marah, cuma tersinggung aja. Ya namanya manusia kan, dari daging kan. Memang tersinggung kan bukan berarti marah. Maka tadi Ibu Gembala itu sangat bijaksana, dia ngerti. Katanya harusnya ditelepon lagi ke saya, tanya bagaimana, nggak bisa. Jangan langsung di depan pastor, ibaratnya dalam ibadah ini, banyak orang di depan pastor langsung saya, oh nggak boleh, gantian. Nah gitu kan kayak gimana ya, cobalah Ibu perasaannya gimana. Di depan pastor, itu pastor tanya loh, sebagai hamba Tuhan, dan dia tanya gitu loh. Nah, kalau depan sesama jemaat nggak apa-apa. Nah, saya ngerti Bu, saya nggak tersinggung, saya nggak marah Bu. Jadi host nggak pernah dikomen sama Pak Zakaria. Ingat Pak John, Zakaria. Dulu saya tulisnya Zakaria salah. Dia komen sama saya. Saya sampai minta maaf itu.
Tapi saya tetap semangat melayani Tuhan. Ya, Semangat tetap semangat ya teman-teman. pasti ya Bu. Ya. Ya. Makasih ya Bu Indriani sudah kasih masukan. Ya, Ya, saya Oke. nggak marah lah, cuma sedikit Baik. tersinggung. Ya, teman-teman, Ya, Kita makasih. kita ya tadi Oke. kita punya tema ini kan tiga karakter bermental pemenang ya. Ya, oke, Jadi ya. seorang prajurit, seorang olaragawan ya, Oke, seorang memang petani ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita ada di tiga karakter ini ya, Saudaraku. Jadi dia tidak akan mundur. Nah, itu dia, Saudaraku ya. Tiga Nanti- karakter ini, nanti Bapak Ibu ya. mundur. Ya. Oke, tetap saya semangat. Pak John, Ya, Ya, ya mohon maaf Pak John, saya nggak ngerti apa masalahnya ini. ya Tuhan dah cuma ada sedikit ini miskomunikasi ya. Oke, Oke, dan saya berharap yang dewasa itu Ya. dia sudah mengerti ya, jadi tidak akan bermental pecundang ya. Oke, pada Pak Frans, kita lanjut ya untuk Pak Joko, doa. Pak John kami kembalikan. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, kita akan doa ini ya. Doa profetik. Ya, Bu Yeti. Oke. Bagaimana baterainya sudah terisi, Bu Yeti? Oh. Ini tinggal satu Pak John, baterainya Dicas, tinggal satu. dicas dulu. Nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak apa-apa. Ini nanti kalau mati sendiri, Mm-mm. ya sudah. Berarti memang ini. Ibu bawa kabel jauh data nggak? sebelumnya saya Dicas tahu. dulu. Dicas ada power Iya, bank nggak? baik. Nggak bawa power bank. Oh, Ya Pak itu John, terima kasih. Saat ini doa Ah. profetik akan dinaikkan oleh Bapak Franky Kuara. Dipersilakan. Iya Bu, jangan lupa ya, itu di mobil itu ada tempat colokan tuh Bu. Jadi nanti ada kabel bisa dicolok dulu supaya Ibu tidak putus ya. Ya guys, silakan Pak Frans Sangki. Ya Pak John, naikkan. Ya, Mohon marah Bu Yeti. ya oke. Iya. Sip. Yang lain matikan mic-nya dulu ya. Oke. Kita lagi ibadah. Ya. Oke. Ya, sip. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Frans Sangki. Baik, terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Haleluya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut dan berlutut, setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja SLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar.
Amin. I receive. Gereja Selsi adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa dalam Tuhan, di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans. Membalik kasihnya Pak John. Amin. Terima kasih Bapak Franky Kuara yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Saudari Alin. Ya, silakan Alin bisa buka kamera ya. Haleluya. Oke, sip. Nah, itu baru namanya keren ya. Mental pemenang di situ. Oke. Yang biru keren. Iya kan? Bagus toh kalau buka kamera kan? Nah, itu kan bagus. Oke. Ya, silakan. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening yang tertera atau via rekening UFO Gereja CLCC dengan nomor telepon yang tertera atas nama Marius Yohanis. Hadirilah ibadah doa mukjizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Praise the Lord. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Saudari Alin dari Kota Kediri. Tuhan berkati Alin. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Ya, Bu Yeti dipersilakan. Terima kasih Saudari Alin yang sudah menyampaikan doa profetik. Dan selanjutnya doa deklarasi untuk Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan bagian. Nomor 1 Ibu Puspita. Ya, oke. Nomor 2 Bapak Lubis. Ada Pak Roli Nomor di situ. 3 Bapak Darmawan. Nah, Nomor sebentar, 4 Bu Yeti sebentar ya, dicatat dulu ya. Pertama, siapa itu? Ibu Puspita ya. Puspita. Ibu Oke. Puspita. Oke. 2. Siapa, Bu? Nomor 2 Bapak Lubis. Lubis. Oke. 3 Pak Darmawan ya. 3 Pak Darmawan. Oke. Nomor 4 Nomor 4 di sini ada Bapak Ruli. Pak Roli ya, Pak Roli. Oke. Ya, terus 5.
Nomor 5, Ibu Sinta. Ibu Sinta lagi apa? Dia istirahat, itu kurang enak badan dia. Oh ya. Nomor 5. Itu Suster Indah ya. Suster Indah. Suster Indah. Terus nomor 6, Ibu Indriani. Oke, baik. Ya, siap teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ya, kita akan mulai saudaraku untuk doa deklarasi ya. Oke. Silakan yang pertama Ibu Puspita. Amin. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan ada penyembuhan bagi orang yang sakit. Amin. Terjadilah. Pak Romli Halamuan Lubis. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Pak Roli Lubis, paling bawah ya. Ya, dalam nama Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Oh, Pak Darmawan Lim. Silakan. Paling atas, Pak Darmawan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, Suster Indah, nomor 5 di tengah. Pak John, terima kasih Pak John. Sama-sama. Dengan nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu Indriani. Saya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat ke-6 sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi ya. Tuhan berkati semuanya tanpa terkecuali. Oke, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Bu Yeti ya. Oh, rupanya baterainya lowbat. Oke, Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai dan sebentar kita akan doa ya. Namun saudara sekalian, kita berdoa supaya kalau sekiranya Bapak Ibu punya permohonan doa, bisa langsung disampaikan ya. Silakan bisa open mic, bisa langsung buka kamera ya, menyampaikan permohonan doa. Ya, silakan siapa? Bu Weli? Ya, Bapak Pendeta, mohon doa untuk Pak Wahyu sama Ibu Sinta untuk urusan pencairan dana yang belum keluar dari Bank Papua, Jayapura. Terus cucu saya Denis Tasik yang sudah kelas 3 SMP tapi malah sekolah itu yang tolong doakan supaya dia bisa rajin dan mau ikut ujian. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih infonya Bu Weli, kita akan doakan ya. Yang lainnya, Pak Frans Angki? Iya Pak John, saya masih seperti biasa pergumulan keluarga dan kesehatan saya. Dan satu yang saya minta dari Pak John, tolong doakan keutuhan ibadah kita ini Pak John. Ya. Jadi saya mohon didoakan keutuhan ibadah kita, supaya Tuhan membuka dan selalu memberkati kita punya ibadah ini Pak John. Amin, amin ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu penting, kita perlu berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga karena iblis itu dia memang
akan cari celah, tapi kita nggak usah takut ya. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari semuanya ya. Ada bersama dengan kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Yang penting kita fokus aja pandang Yesus ya. Jangan pandang si A, si B ya. Itu dia. Jadi saudara, kita semua lihat supaya kita bisa memahami ya tentang apa itu CLCC Bapak Ibu ya. Saudara lihat ini ada dia punya logo. Logo ini kan ada maknanya. Kalau saudara lihat yang gambar emas kuning itu ada segitiga ya. Ini bicara kesatuan hati Bapak Ibu ya. Kesatuan hati antara siapa dengan siapa, antara kita dengan Tuhan. Kita sepakat. Yang kedua, kesatuan hati antara siapa dengan siapa, antara jemaat dengan pemimpin atau pendetanya ya, atau bapak rohani. Lalu kemudian antara siapa dengan siapa, antara satu dengan yang lain. Baik di antara pelayan-pelayan Tuhan atau pendoa-pendoa atau sesama jemaat ya. Bersatu kita teguh, bersatu kita akan kuat ya. Jangan mau dilemahkan, dipecah belah, jangan ya. Ini kita punya logo ini sudah mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya kesatuan. Mazmur 133 kalau kita diam dengan rukun, saling mengasihi, di sana ada kekuatan, ada pengurapan Allah ya. Dan juga ada berkat yang dicurahkan ya saudaraku. Lalu kemudian itu ada hati yang warna merah itu ya. Nah hati ini dibutuhkan hati yang bagaimana? Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang taat ya, hati yang tetap setia, hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Amin ya. Itu dia hati yang tulus, hati yang bersih. Kemarin sudah kita bahas itu. Ini kita perlu jaga hati baik-baik ya. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi hamba Tuhan, mengasihi jemaat ya, satu dengan yang lain itu. Jadi kita nggak bisa melayani tanpa kasih ya. Kita perlu melayani dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Lalu ada di situ tangan pegang tongkat. Ini bicara tentang estafet. Ini adalah tentang regenerasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua akan digilir, akan ditugas ambil bagian ya. Ada yang menaikkan doa profetik, ada menyampaikan pengumuman, ada yang doa deklarasi gitu Bapak Ibu. Jadi kita semua dilatih ya, sehingga kita semua berperan aktif di dalamnya. Lalu kemudian itu ada yang sebelah kiri atas, dalam hati itu ada tabut perjanjian ya. Itu ada lambang kiri kanan, ada kerubim itu, ada sayap ya. Itu yang dia saling menutupi muka, menutupi kaki tangan. Dia tidak bisa berpandangan satu dengan lain, dia menundukkan kepala. Ini bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan ya. Bicara tentang penyembahan, hati yang menyembah. Dan itu ada di dalam pelayanan kita, gereja CLCC ya. Contoh tadi saya bawa saudara untuk menyembah Tuhan itu. Nah itu hati penyembah itu yang Tuhan mau. Ada satu keintiman dengan Tuhan ya. Lalu kemudian yang terakhir ada mahkota. Nah mahkota ini sebagai hadiah yang Tuhan akan kasih ya. Jadi Bapak Ibu, hadiah Tuhan kasih kepada orang-orang yang punya 3 karakter ya, 3 karakter yang bermental pemenang ya. Karakter tadi prajurit, kemudian apa lagi? Olahragawan, lalu petani, Bapak Ibu ya. Semua itu ada bonusnya, ada pahalanya yang Tuhan siapkan ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Itu dia. Terima kasih Pak Frans sudah menyampaikan dan kita bawa dalam doa ya. Oke, kita perlu berjaga-jaga. Jadi sehingga kita tahu ya segala macam bentuk trik-triknya setan sehingga kita tidak terpengaruh. Katakan amin ya. Oke, baik kita akan doakan ya. Ada lagi yang punya permohonan doa yang mau disampaikan malam ini? Dipersilakan Ibu Maria Tan. Haleluya. Enggak ada, Pak. Oke, baik. Kita sudah dengar kesaksian Bu Maria Tan ya. Di awal tadi dalam doanya itu ada kesaksian dalam doanya bahwa ternyata Tuhan menolong Bu Maria Tan meskipun dia salah minum obat sehingga tadi tidak bisa hadir ya dalam ibadah doa mujizat ya, tetapi tetap Tuhan hadir ya di dalam. Saya sempat bisik iblis Pak. Bisik iblis. Langsung saya tengking, saya usir. Langsung saya sehat. Oh, puji Tuhan. Iblis itu paling takut dengan darah Yesus. Yes, satu.
Yang kedua, dia takut nama Yesus. Ya. Dan yang Paling- ketiga, dia takut akan firman Allah. Amin ya. Saya bilang, keluar kau iblis, aku anak Tuhan. Dalam hidup saya ada darah Yesus Kristus. Saya pemilik Tuhan Yesus. Saya penyembah di dalam roh dan kebenaran. Keluar kau iblis. Langsung nafas saya enak, Pak. Langsung. Amin. Praise the Lord. Langsung. Ya. Tuhan luar biasa, Pak. Amin. Semua angkat tangan untuk Ibu Maria Tan. Ibu Maria Tan, kuasa Tuhan menyertai engkau. Di dalam dirimu ada darah Yesus, ada firman Allah, ada nama Yesus yang berkuasa. Perkatakan itu, ucapkan itu setiap saat. Itulah kemenanganmu. Itulah kekuatanmu dalam Yesus. Dan Tuhan akan bawa engkau akan berjalan di dalam kekuatan kuasanya. Engkau akan lebih dari seorang pemenang dalam nama Yesus. Dan Tuhan sedang membangun karakter ilahi, karakter seorang yang bermental pemenang di dalam dirimu. Apapun yang terjadi, tetaplah cinta Tuhan. Karena di saat engkau cinta Tuhan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jangan takut, Tuhan sudah dengar doamu, dan semua janji firman yang kau dengar, yang kau simpan dalam hati, yang engkau kumandangkan, kau perkatakan, Tuhan akan menggenapi, dan waktunya engkau akan lihat, semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan dari doa-doa yang kau naikkan kepada mereka satu persatu, mereka akan bertobat, mereka akan mentaati Tuhan. Dan itu sebagai hasil dari doa-doa yang kau naikkan, tidak ada yang sia-sia. Kuatkan hatimu, selama kau mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Kau akan lihat Tuhan tambahkan damai sejahtera, Tuhan tambahkan penghiburan, Tuhan tambahkan perlindungan, Tuhan tambahkan kekuatan, kemenangan, bahkan kesehatan bagi tubuhmu. Tuhan jamin hidupmu, dan hidupmu hanya ada di saat engkau pegang firman. Dan firman itu adalah kehidupan yang akan memelihara engkau di hari-hari ini. Jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu. Dalam nama Yesus, hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Indriani, Tuhan akan pulihkan kesehatanmu, Tuhan akan pulihkan menantumu Christian, sembuh secara total. Dalam nama Yesus juga untuk Male, Tuhan sembuhkan dia secara ajaib. Juga untuk besannya Mama dari Christian, Chris, Tuhan akan sembuhkan dia. Dan juga untuk mamanya Robi, Tuhan juga akan sembuhkan dia. Terima kasih, percaya Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Indriani. Tuhan tahu bahwa engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, maka kuasa Tuhan sudah mengalir menyembuhkan engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Pak Darmawan Lim, kuasa Tuhan turun atasmu. Tuhan sedang mempersiapkan kau menjadi seorang pemenang. Dengarkan ini Pak Darmawan Lim. Ada banyak hambatan, rintangan, tapi engkau akan melewati semua dengan baik. Karena engkau tahu bahwa tujuan hidupmu adalah garis akhir. Sebagai seorang olahragawan, engkau akan berlari bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan apapun menghambat perjalananmu dengan Tuhan. Apa yang kau dengar, apa yang telah kau terima, apa yang kau simpan, kau pegang itu sampai Tuhan datang kembali. Dan jangan biarkan seorang pun mengambil apa yang Tuhan kasih kepadamu. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu bahwa Tuhan sedang membawa kau berjalan bersama dengan Tuhan. Kau akan lihat sepanjang hidupmu, bahkan sepanjang perjalananmu, ada banyak tanda-tanda ajaib akan terjadi. Termasuk juga apa yang kau doakan, apa yang sedang engkau rindukan, apa yang sedang engkau minta kepada Tuhan. Dia sudah mendengar permintaanmu. Dan satu persatu jawaban doa akan bermunculan. Termasuk juga Tuhan memberikan seorang anak di dalam rahim istrimu, supaya penuhlah sukacitamu bersama dengan istrimu. Bahkan cincin yang hilang yang hari ini belum diketemukan, malaikat sudah bergerak dan dia akan menunjukkan di mana cincin itu akan berada. Tetap percaya, hanya dengan iman yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan takut, kuatkan hatimu. Bahkan aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih. Bersama dengan istrimu, Ibu Hana Nova, Siahan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan akan pulihkan keadaan keuanganmu, ekonomi, bisnismu juga. Demikian juga untuk Ibu Weli Hukubun, engkau terima malam ini, kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu, kaki yang bengkak tidak akan bengkak lagi, jantungmu stabil, bahkan ginjalmu, bahkan juga semua yang ada dalam anatomi tubuhmu sehat 100%. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, Tuhan sudah gantikan organ yang rusak dengan yang baru. Terima dalam nama Yesus, engkau akan dapati bahwa engkau lihat bahwa tubuhmu, mulai bagian kepala sampai sekujur tubuhmu,
sebagian telapak kakimu sudah sehat semuanya, dan tidak ada satupun yang mencemaskan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, Bu Weli, kuatkan hatimu dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Pak Wahyu Kebun bersama dengan istrinya. Tuhan sertai pekerjaan proyek mereka. Tuhan siapkan yang terbaik, dana yang mereka butuhkan, termasuk juga dana yang akan dicairkan dari Bank Papua. Kami doakan Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan, sehingga semuanya boleh tepat waktunya, boleh cair dalam nama Yesus. Untuk cucunya, namanya siapa Bu Weli cucunya tadi? Denis Tasik. Denis Tasik, kami doakan dia, Tuhan jamah Deni, Tuhan berikan engkau sebuah gairah, semangat, satu kesukaan, suatu kerinduan untuk belajar, untuk mencintai setiap pelajaran yang ada di sekolah. Tuhan berikan engkau semangat baru untuk engkau bisa menyelesaikan tugas-tugasmu, dan hati yang ingin bersekolah, kami doakan supaya dia boleh masuk kelas lagi dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan kami percaya Tuhan berikan dia masa depan, anak Denis Tasi, dalam nama Yesus. Tuhan berkati kedua orang tuanya, dan kami percaya keluarga besar Hukubun de Freitas semua aman dalam perlindungan Tuhan. Untuk Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, kami doakan kuasa Tuhan akan turun atasmu Pak Frans, memberikan kau pemulihan, kesembuhan bagi kesehatan tubuhmu. Tuhan berikan kau panjang umur, damai sejahtera, kebahagiaan bersama dengan istrimu Bu Selvi. Tuhan berikan kesehatannya sehingga tidak ada gangguan, tidak ada sesuatu yang mencemaskan, mengkhawatirkan di sana, dalam nama Yesus. Haleluya. Inilah doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan atas perkenanan Tuhan, Pak Frans Angki ingin juga Tuhan menyalurkan pengalaman-pengalaman sebagai seorang nakoda kapal. Kami berdoa Tuhan lancarkan, mudahkan, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Kalau Tuhan sudah membukakan jalan, tidak ada yang bisa menghambat menutup jalan itu. Terima kasih, biarlah engkau berjalan di depan Pak Frans Angki, engkau menjadi nakoda abadi, nakoda yang agung. Sehingga ketika Pak Frans Angki nanti suatu saat, dia boleh bekerja di sebuah perusahaan pelayaran untuk menakodai kapal, Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua anak-anaknya menjadi murid Tuhan. Tuhan pulihkan roh, jiwa, tubuh mereka, hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kepada mereka satu persatu, mulai dari anak yang paling besar sampai paling kecil, yaitu Jason. Tuhan sudah menjamah dia. Terima kasih Tuhan beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan mereka masa depan penuh harapan, saling mengasihi di antara kakak beradik, antara anak, orang tua, suami, istri. Kami doakan Alin, kuasa Tuhan turun atasmu Alin, dan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tetap percaya Alin, Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tuhan akan bawa engkau untuk mengenal pribadi dia. Ketika engkau mengenal pribadi dia, engkau akan lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan berikan sebuah rasa lapar dan haus untuk mengasihi dan mengenal pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus, dan pulihkan keuangan, ekonomi, bisnisnya. Tuhan, terima kasih. Ibu Puspita, Tuhan sembuhkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus, Ibu Meliawati, Pak Roli, Ibu Gita, Pak Romli Halomuan Lubis, bersama dengan keluarganya, kami percaya anak Karen juga sudah Tuhan sembuhkan, sehingga dia terjadi peningkatan, bahwa Tuhan menjadi kelancaran dalam berkomunikasi, bahasa yang mengucapkannya jelas, mudah dimengerti, dipahami dalam nama Yesus, sehingga Tuhan memperlancar komunikasi, cara berbicara dia, berinteraksinya. Terima kasih. Berdoa supaya Tuhan memberkati Pak Lubis dalam usaha pekerjaan bisnisnya. Demikian juga Pak Roli dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati. Terima kasih, dan kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Terima kasih Bapak, berkati juga Bu Marta bersama dengan Mbak Ririn, putrinya, Tuhan sembuhkan mereka, dan hari ini anugerah Tuhan sudah dicurahkan buat semua yang hadir tanpa terkecuali. Berkati Bu Yeti juga yang telah mengkoordinir ibadah malam hari ini, dan Tuhan sempurnakan segala sesuatu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Percaya Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang kau doakan malam ini sudah Tuhan dengar, sudah Tuhan tampung dalam kirbatnya,
dan saatnya Tuhan mencurahkan berkat atasmu. Hari ini akan ada keajaiban Tuhan, hari esok ada keajaiban Tuhan, dan hari-hari hidupmu akan ada keajaiban Tuhan. Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan di malam hari ini. Mari saudaraku, kita akan naikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita ya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu buka kedua tangan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama dengan hati yang percaya dan bersyukur. Kita akan sama-sama katakan sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Angkat tangan, angkat suaramu, katakan sama-sama. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin ya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati hidupmu, di mulutmu ada kuasa Tuhan. Amin. Angkat tanganmu dan sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Kami berkati mereka semua di sana, dan berkat yang sama Tuhan berkati anak-anakmu juga di sini. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunan, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, juga pelayananmu. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oh, luar biasa. Tuhan berkati Bu Puspita, Suster Indah ya. Tuhan berkati Pak Darman Lim, Pak Frans Angki, Bu Indriani, Pak Lubi. Terima kasih banyak Pastor John. Terima Pak Robi, Tuhan berkati semua ya. Tuhan berkati Bu Beli, Terima kasih Pak John. Sama-sama Suster Indah. Sampai kita ketemu lagi ya. God bless you all. Amin. Semua ya. God bless you. Oke, semangat ya. Memberkati Pak Darman Lim, salam buat Bu Ana. Terima kasih banyak Pastor John. Semangat. Kita doakan Ibu Sinta cepat sehat. Oke, doakan ya kesehatannya. Memberkati. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Haleluya. Haleluya.